Video ini bukanlah ancaman, yang nggak mungkin lah, mana berani saya melakukan itu. Masih ingat ya kalimat yang dibilang Ibu Hakim Rizka Yunia, Hakim Ketua Sidang Peninjauan Kembali Saka Tatal pada sidang hari pertama Rabu 24 Juli 2024 di Pengadilan Negeri Cirebon. Sebelum sidang ini kami tutup untuk hari ini, kami ingatkan kembali bahwa perkara peninjauan kembali ini adalah perkara yang akan diputuskan oleh Mahkamah Agung. Jadi kami hanya menerima berkas perkara, tidak memutus untuk perkara peninjauan kembali. Diingatkan kembali ya. Jadi kami tidak memutus, hanya menerima kemudian mengirimkan kepada majelis hakim pada Mahkamah Agung, gitu ya. Yang dibilang Bu Hakim itu ya memang benar begitu. Sesuai juga dengan keterangan dari Dr. Ridwan Mansur SH MH yang pernah menjabat sebagai Panitera Mahkamah Agung Republik Indonesia. Kewenangan dari pengadilan tingkat pertama itu sebagai saringan pertama di dalam meneruskan perkara-perkara untuk diperiksa oleh Yudek Yuris, itu harus betul-betul berkas-berkas yang telah lengkap untuk diperiksa di pengadilan untuk pada tingkat peninjauan kembali. Nah, jadi itu saringan yang pertama. Saringan yang kedua adalah berkas itu dikirimkan ke Mahkamah Agung, di mana akan ditelaah oleh Sespan. Itu apakah kelengkapan PK itu sudah betul-betul lengkap, dokumen-dokumen maupun berkas-berkas lain. Begitu juga nanti oleh Hakim Tinggi Pemilah setelah itu. Setelah di Panmut akan memberikan, kita punya lembaga Hakim Tinggi Pemilah sekarang yang akan melakukan pemilahan terhadap apakah berkas itu memenuhi kriteria 1, 2, 3, atau 4, sehingga apakah berkas itu bisa diperiksa oleh Hakim Agung atau berkas itu tidak dapat diperiksa oleh Hakim Agung. Nah, pada saringan itu itulah yang menjadi saringan untuk apakah berkas itu bisa diperiksa oleh Hakim Agung atau tidak. Nah, sekarang kita berbicara tentang Hakim Agung yang ada di Mahkamah Agung. Dilansir dari situs Mahkamah Agung Go.id, jumlah Hakim Agung yang sekarang ada adalah 52 orang. Mereka dibagi menjadi beberapa bidang, kamar disebutnya. Jadi ada Hakim Agung yang urus bidang pidana, ada Hakim Agung yang urus bidang perdata, agama, tata usaha negara, dan militer. Urusan PK Saka Tatal akan diurus oleh Hakim Agung bidang pidana. Dan dari 52 orang Hakim Agung, ada 16 orang Hakim Agung bidang pidana. Jadi nantinya akan ditunjuk minimal 3 orang dari 16 orang Hakim Agung bidang pidana yang akan urus PK-nya Saka Tatal. Sekarang, pada saat video ini dibuat, memang belum ditentukan, belum ditetapkan siapa saja 3 orang Hakim Agung itu. Dalam rangka mengawal permohonan PK Saka Tatal, ada baiknya kita kenalan dulu dengan 16 orang Hakim Agung bidang pidana. Mereka adalah Soeharto, Surya Jaya, Salman Lutan, M. Desnayeti, Edi Armi, Susilo, Dwi Arso Budi Santiarto, Prim Haryadi, Jupriyadi, Yohanes Priyana, Ahmad Setio Pujo Harsoyo, Ainal Mardiah, Nur Ediono, Sigit Triyono, Sutarjo, Yanto. Coba kita bahas beberapa orang dari Hakim Agung itu. Soeharto, beliau adalah Wakil Ketua Mahkamah Agung bidang non-yudisial. Beliau juga menjabat sebagai pelaksana tugas Ketua Kamar Pidana. Surya Jaya, perkara yang pernah ditangani antara lain perkara mantan Ketua KPK Antasari Asar, juga perkara koruptor Adrian Waworuntu, juga perkara Jaksa Urip Tri Gunawan. Salman Lutan pernah menangani perkara mantan Wali Kota Medan Harutman Harahap, juga menyidangkan perkara Prita Mulyasari, juga menangani kasus peninjauan kembali terpidana pembunuh Munir Polikarpus, kasus mantan Wali Kota Makassar Ilham Arif Sirajudin pada Oktober 2016, juga kasus korupsi mantan Bupati Bangkalan Fuad Amin. Edi Armi
menangani perkara Joko Chandra, juga kasus suap mantan Bupati Kepulauan Talaut Sri Wahyuni Manalip. Jupriyadi menangani kasus Verdi Sambo dan kasus Teddy Minahasa. Sekali lagi, nantinya akan ditunjuk 3 orang dari antara 16 orang hakim agung bidang pidana itulah yang akan urus PK Sakatatal. Diterima atau ditolak permohonan PK Sakatatal, ya tergantung ketiga hakim agung itu. Siapa saja mereka? Sekali lagi juga, sekarang kita belum tahu karena belum ditetapkan. Makanya penting bagi kita untuk harus terus mengawal kasus ini. Kembali ke Bu Hakim Rizka Yunia, pada akhir rangkaian sidang di PN Cirebon Kamis 1 Agustus 2024 lalu, ada pesan penting yang disampaikan oleh Bu Hakim. Dia bilang, Tadi karena ahli menyangkut surga dan neraka, jadi kok saya kepikiran ya. Jadi siapapun orangnya boleh berbuat bebas berbuat apapun. Tapi ingat, ada hisab yang akan dipertanggungjawabkan setelah kematian. kalau saya sih hakul yakin, pesan itu tidak hanya ditujukan untuk kita masyarakat biasa, tapi juga untuk mereka 3 orang hakim agung yang nantinya akan ditunjuk untuk urus permohonan PK Sakatatal. Jadi menurut saya, sebaiknya berhati-hatilah. Bijaksanalah wahai 3 orang yang mulia hakim agung yang nantinya akan urus PK-nya Sakatatal. Ingat-ingatlah pesan Bu Hakim Rizka Yunia itu. Siapapun orangnya boleh berbuat bebas berbuat apapun. Tapi ingat, ada hisab yang akan dipertanggungjawabkan setelah kematian. Dan kami semua, netizen dan citizen, juga tidak pernah berhenti memantau kalian. Video ini bukanlah ancaman, yang nggak mungkinlah, mana berani saya melakukan itu. Tapi yang mulia Hakim Agung bisa kebayangkan apa yang akan terjadi jika permohonan PK Sakatatal sampai diputus tidak dapat diterima atau ditolak. Gimana menurut teman-teman? Saka ikutin apa yang diucapkan oleh saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, Demi Allah, saya bersumpah bahwa saya tidak melakukan pembunuhan atau pemerkosaan terhadap Eki dan Vina. Demi Allah, bahwa saya dan ketujuh terpidana adalah salah tangkap yang telah disiksa, disetrum, diberi air kencing dan direkayasa kasus ini oleh Aibtu Rudiana. Apabila saya berdusta dalam sumpah pocong ini, maka saya siap diazab oleh Allah dengan azab yang teramat pedih sesegera mungkin, baik di dunia maupun di akhirat. Allahu Akbar. Sekarang proses ini sudah selesai dilakukan. Ya. Ya Allah, Bapak Kapolri. Saya bersama dengan Saka. Jadi orang mencari keadilan sampai begini. Ya Allah. Upaya-upaya pengadilan sudah dilakukan. Tinggal apa yang dirasa sebagai keyakinan. Maka di Republik ini Mencari keadilan sampai begini. keadilan harus ditegakkan sekalipun langit dan bumi runtuh dan binasa.
biasa. Ini luar biasa. Leman. Rekam. Kita masuk rekam. Baik. Luar biasa. Ayo. Luar biasa ini. Saya menjadi saksi mata momen bersejarah dan anu di Indonesia. Tidak pernah ada yang seperti ini.